Nay, gimana sih cara memahami materi sudut berelasi? Aku belum ngerti nih. Oh, maksudnya materi perbandingan trigonometri sudut berelasi. Itu kan kemarin udah dijelasin sama Pak Faza. Nah iya, kemarin kan aku nggak ikut PJJ, makanya aku belum paham. Ya udah, jangan khawatir, kan kita bisa nonton ulang videonya. Ini nih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Pak Faza. Di video ini, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Masih ingatkah kalian tentang nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 atau sudut istimewa? Lupa? Oke, baiklah jika kalian lupa, mari kita ingat kembali tentang nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1. Perhatikan perbandingan trigonometri pada kuadran 1 atau sudut istimewa pada tabel di bawah ini. Sudut yang dimaksud adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, serta 90 derajat. Sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana sekarang? Sudah ingat bukan? Kalau kalian sudah ingat, itu artinya kalian sudah siap menerima materi perbandingan trigonometri sudut berelasi. Setelah kalian menonton video ini, saya harap kalian dapat menentukan perbandingan trigonometri di kuadran 1, menunjukkan hubungan sudut di berbagai kuadran, menentukan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, serta menentukan hubungan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran untuk sudut istimewa. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang perbandingan trigonometri pada sudut berelasi, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sudut berelasi itu. Sudut berelasi adalah sudut yang memiliki hubungan dengan sudut-sudut yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan rumus-rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi berikut ini. Yang pertama, sudut di kuadran 2. Kita bisa menggunakan relasi 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangi alfa. Perhatikan hubungan antara sudut alfa di kuadran 1 dengan relasinya, yaitu 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangi alfa. Dan ini adalah perubahan trigonometri untuk relasi 90 derajat ditambah alfa. Kemudian yang ini adalah perubahan trigonometri untuk relasi 180 derajat dikurangi alfa. Yang kedua, sudut di kuadran 3. Kita bisa menggunakan relasi 180 derajat ditambah alfa atau 270 derajat dikurangi alfa. Perhatikan hubungan antara sudut alfa di kuadran 1 dengan relasi 180 derajat ditambah alfa dan juga 270 derajat dikurangi alfa. Dan ini adalah perubahan trigonometri untuk relasi sudut 180 derajat ditambah alfa. Dan yang ini perubahan trigonometri untuk relasi sudut 270 derajat dikurangi alfa. Yang ketiga, sudut di kuadran 4. Kita bisa menggunakan relasi sudut 270 derajat ditambah alfa atau 360 derajat dikurangi alfa. Perhatikan sudut alfa di kuadran 1, kemudian relasinya yaitu 270 derajat ditambah alfa atau 360 derajat dikurangi alfa. Dan berikut adalah perubahan trigonometri untuk relasi sudut 270 derajat ditambah alfa. Dan yang ini adalah perubahan trigonometri untuk relasi sudut 360 derajat dikurangi alfa. Jika kita perhatikan bersama, rumus-rumus di samping memiliki pola yang sama ya. Maka dari itu, sangatlah tidak bijak jika kita harus menghafalkan semua rumus perbandingan ini. Kita bisa menggunakan cara cerdas untuk mengetahui semua perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Paling tidak, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sudut relasi yang kita gunakan. Dan yang kedua, tanda untuk setiap kuadran.
Jika kita menggunakan relasi K kali 90 derajat plus minus alfa, dengan K adalah bilangan ganjil, maka akan terjadi perubahan pada perbandingan trigonometrinya. Sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tangen berubah menjadi kotangen, dan juga sebaliknya. Kemudian jika kita menggunakan relasi K kali 90 derajat plus minus alfa, dengan K adalah bilangan genap, maka tidak akan terjadi perubahan pada perbandingan trigonometrinya. Kemudian yang kedua adalah tanda pada setiap kuadran. Kuadran 1, semua nilai trigonometri adalah positif. Kemudian di kuadran kedua, nilai trigonometri yang positif hanyalah sin. Itu artinya nilai cos dan tangennya negatif. Pada kuadran 3, nilai trigonometri yang positif adalah tangen. Sin dan cosnya negatif. Yang terakhir kuadran 4, nilai yang positif adalah cos. Sehingga sin dan tangennya bernilai negatif. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi perbandingan trigonometri sudut berelasi, mari kita selesaikan soal berikut ini. Tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut berikut ini. A. Cos 120 derajat. B. Sin 210 derajat dikalikan tangen 225 derajat. Yang pertama, cos 120 derajat bisa kita ubah menjadi cos 90 derajat ditambah 30 derajat. Atau cos 1 kali 90 derajat ditambah 30 derajat. Perhatikan 120 ini berada di kuadran 2. Untuk cos, maka nilainya adalah negatif. Kemudian lihat nilai K di sini. Nilai K ganjil. Maka terjadi perubahan dari cos menjadi sin. Terakhir kita masukkan sudut 30 derajat. Sama dengan negatif sin 30 derajat. Atau negatif setengah. Kemudian yang B, sin 210 derajat dikalikan tangen 225 derajat. Sin 210 derajat kita ubah menjadi sin dalam kurung 180 derajat ditambah 30 derajat. Dikalikan tangen 180 derajat ditambah 45 derajat. Sama dengan sin 2 kali 90 derajat ditambah 30 derajat. Dikalikan tangen 2 kali 90 derajat ditambah 45 derajat. Kemudian kita perhatikan bahwa 210 ini terletak di kuadran 3. Untuk kuadran 3, maka nilai sin adalah negatif. Kemudian perhatikan juga nilai K di sini. Nilai K adalah genap, maka tidak terjadi perubahan untuk sin, yaitu masih utuh sin, kemudian masukkan sudut 30 derajat. Kemudian kita kalikan dengan tangen untuk 225 derajat. 225 derajat terletak di kuadran 3. Untuk kuadran 3, nilai tangen adalah positif. Kemudian perhatikan nilai K di sini. Karena nilai K-nya adalah genap, maka tidak terjadi perubahan pada tangen. Kemudian tinggal kita masukkan 45 derajat. Sama dengan negatif sin 30 derajat dikalikan tangen 45 derajat. Negatif sin 30 derajat adalah negatif setengah. Kemudian tangen 45 derajat adalah 1. Sehingga nilai akhirnya adalah negatif setengah. Bagaimana sekarang? Mudah bukan mempelajari materi perbandingan trigonometri sudut berelasi? Setelah kalian menonton video ini, saya harap kalian tambah bersemangat ya untuk mempelajari matematika. Tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol 5M. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Nah, sekarang gimana, El? Udah paham kan materi perbandingan trigonometri sudut berelasi? Iya, paham banget dong, Nay. Jadi nggak sabar nih ikut PJJ berikutnya. Nah, gitu dong.